warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil Uniska Banjarmasin. Nama saya Muhammad Al-Haris dengan NPM 17640027 dari kelas reguler pagi Banjarmasin. Saya akan melakukan pembahasan tentang drainase air hujan dan permukaan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah rekayasa lingkungan yang diampu oleh dosen Adi Surya STMT dengan NIDN 11260580001. Untuk penjelasannya, mari kita simak video tersebut. Rekayasa lingkungan, drainase air hujan dan permukaan. Drainase adalah pembuangan alami atau buatan air permukaan dari suatu daerah. Drainase penting untuk fungsi sukses sebuah lokasi proyek. Drainase membantu mengarahkan aliran air dari hujan atau irigasi untuk menghilangkannya dari permukaan tanah. Ada dua kegunaan untuk sistem drainase sebagai bagian dari sistem perkotaan atau kota yang ada dan berkembang. Sistem drainase ada di tempat untuk menghilangkan kelebihan air dalam suatu perkembangan. Ini bisa berupa air banjir dan air hujan, dan berbagai jenis limpasan. Sistem drainase juga ada untuk membuang air limbah secara efektif, dan ini disebut sebagai sistem saluran pembuangan. Fungsi drainase. Drainase memiliki banyak fungsi, diantaranya Moduto dalam jurnal Ainal Mutakin 2011. 1. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 2. Sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir. 3. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. 4. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. 5. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. 6. Mengelola kualitas air. Jenis-jenis drainase. Drainase menurut sejarah terbentuknya. Menurut Hadi Harjajah 2009, jenis drainase dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Drainase alamiah. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak secara gravitasi yang lambat, lalu membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. 2. Drainase buatan. Drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan, pasangan batu, gorong-gorong, dan pipa. Pengertian dan tujuan. Pengertian drainase permukaan. Drainase permukaan adalah sistem drainase yang terletak di permukaan tanah, baik yang terbentuk secara alamiah dan buatan, untuk mengalirkan air hujan dan limpasan permukaan. Tujuan drainase permukaan ialah mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan genangan-genangan air penyebab penyakit guna meningkat kesehatan lingkungan, serta memperpanjang umur ekonomi sarana fisik. Kesimpulan, berdasarkan latar belakang penelitian, kajian teori terkait rumusan masalah, analisis permasalahan, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perlu sinergitas antara penataan kawasan yang cenderung bersifat fisik, pembangunan dengan konservasi air sehingga tercipta penataan ruang daratan dengan memberikan ruang yang semestinya bagi air untuk dapat masuk secara maksimal ke dalam tanah melalui proses infiltrasi atau peresapan, agar pembangunan atau penambahan ruang terbangunan tidak menimbulkan genangan. Secara spasial, teknologi drainase yang diperlukan pada lokasi studi ini merupakan kombinasi antara pola tensi menampung sementara dan pola retensi meresapkan. Sarana. Dengan kemampuannya, disarankan pengembangan tidak semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi lahan, tetapi juga harus menyimbangkan nilai ekonomi lahan dengan nilai-nilai konservasi yang manfaatnya tidak diukur dengan ekonomi saat ini. Kemarin ada yang nanya kalau hujan dengan istilah terbuka gimana solusinya. Nah, dia ada pipa buang menggunakan jet, jadi bisa melakukan hujan dulu simulasinya pernah dibentuk. Tangan dua
ada bertanya ke teman-teman, mungkin kita tutup sekarang lagi. Nutrisi yang ada di dalam laut insya Allah aman. Terima kasih. Sekian pembahasan tentang drainase air hujan dan permukaan. Saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.